Alhamdulillah saya 4 bulan dapat Fortuner ya. 2 bulan pertama saya dapat 2 motor, 1 mobil itu, kemudian 4 bulan saya tembus Fortuner. Ibu saya sampai nangis begitu saya bawa pulang ke rumah. Oke teman-teman, alhamdulillah kita lagi perjalanan menuju Bandung. Ini kita di tol Cipularang. Sedikit saya mau cerita-cerita ke teman, kenapa teman-teman harus bergabung di komunitas Sahara dan fokus ngejalanin bisnisnya sampai teman-teman berhasil. Karena ini pengalaman saya pribadi, sama saya emang ngelihat lingkungan, teman-teman. Saya pun udah tahunan kerja ya, 6 tahun kerja, tetap kebeli motornya ngeredit. 1 itu pun. Kemarin ada tamu ke rumah, udah berapa lama Pak kerja? Ya, pengen tahu PTBS ya. Udah berapa lama kerja? 30 tahun kerja. Alhamdulillah kebeli mobil Sigra, itu pun ngeredit. Belum lunas pula, baru 9 bulan kan ya Pak ya. Padahal kerjanya udah puluhan tahun loh. Terus ada lagi malamnya teman saya kan, datang lagi ke rumah. Ya kalau itu teman SMA tuh. Cerita, ternyata beliau udah punya anak 3, kerja di satu perusahaan swasta, rumah masih ngontrak, malah terjebak hutang di bank. Jadi ketika kita kerja di perusahaan orang lain, tujuannya cuma nyari uang toh, itu uang tuh akan selalu habis dan gak bisa memenuhi kebutuhan pokok kita. Kebutuhan pokok kita itu sebenarnya, ini mobil apa nih guys? Bagus nih, lihat lo nih, Rolls Royce. Wih, di mobil Rolls Royce. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Beli cash, amin. Rolls Royce. Jadi gitu ya. Kalau teman-teman sekedar hanya kerja nyari uang itu nggak akan bisa memenuhi kebutuhan pokok teman-teman. Dimana kebutuhan pokok seorang kepala rumah tangga atau orang yang udah berkeluarga itu adalah tempat tinggal, kendaraan, ya kebutuhan pokoknya, pendidikan anak, umroh, haji, itu biaya kebutuhan pokok tuh. Pokok itu kan harus dipenuhi tuh. Apalagi kalau kita suami udah punya istri, tapi rumahnya masih ngontrak, atau masih tinggal di rumah mertua, orang tua, atau rumahnya masih nyicil. Nah ini PR buat teman-teman. Teman semua harus segera gimana caranya punya rumah. Harus dipikirin gitu. Jangan sampai kita pasrah aja, yaudah ya kerja aja, yang penting kerja. Kalau teman-teman hanya kayak gitu, pasrah keadaan, nantinya keburu tua. Kalau udah tua, nyari uang emang gampang, udah tua lebih sulit ketika ketika tua itu. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Ketika tua berharap dari anak kan, kasihan nanti anak-anak kita. Lebih baik mumpung kita masih sehat dari sekarang. Kalau sekarang teman-teman masih kerja, mulai difikirkan, kita sama Allah dikasih akal nih. Mulai mikir kira-kira kalau saya kerja di sini, ini bisa nggak memenuhi kebutuhan pokok saya gitu. Kalau misalnya bisa, udah kerjain. Misalnya kalau saya kerja di sini, insya Allah saya akan dikasih inventaris rumah, mobil, pensiunan gitu ya. Dan kalau saya hitung-hitung cukup nih buat keluarga sampai anak-anak sekolah. Udah kerjain itu nggak apa-apa. Tapi ketika teman-teman sekarang bekerja di satu perusahaan, setelah teman-teman hitung, beli mobil nggak bisa, beli rumah nggak bisa, ya, nyicil juga pasti puluhan tahun, umroh haji susah. Maka teman-teman harus mikir, gimana nih solusinya? Cari solusi teman-teman. Mungkin nyari sampingan, ya. Jadi kerja iya, nyari bisnis separuh waktu iya gitu. Karena Allah kan benar-benar memberikan rezeki ini di muka bumi ini tersebar teman-teman, banyak. Masa iya kita cuma nyari di satu titik aja ya? Kan nggak mungkin ya. Maksudnya sayang banget gitu. Kita cuma nyari rezeki di satu titik itu, di satu pintu itu. Padahal Allah membuka rezeki itu banyak banget. Ya kita ambil aja peluang-peluang yang lain. Toh kita kerja di perusahaan pun kan nggak nyampe 24 jam. Cuma 8 jam. Saya pun pengalaman dulu gitu, sambil kerja sambil nyoba bisnis. Supaya kita bisa narik rezeki-rezeki yang lain. Nanti suatu saat kalau teman-teman awalnya paruh waktu nih ya, paruh waktu dulu, misalnya sekarang sambil kerja ketemu PTBS, udahlah jalanin PTBS, ngerjain PTBS-nya paruh waktu. Nanti lama-lama lihat rezeki dari PTBS-nya masuk juga teman-teman. Yang paling penting dikerjain sungguh-sungguh seperti teman-teman kerja. Teman-teman kerja 8 jam, PTBS awalnya ngerjain 1 jam 2 jam awal-awal. Nanti lama-lama rezekinya datang tuh. Tambahin lagi jam kerjanya di PTBS-nya di 3 jam, 4 jam, 5 jam. Makin banyak rezekinya. Nanti dapat motor, mobil di PTBS, udah dapat mobil fokus. Nanti kalau dapat mobil fokus, penghasilannya makin besar. Makin besar.
Itu yang saya alamin, dimana saya lihat teman-teman saya yang waktu itu lulus kuliah, nikah, kerja, langsung kredit rumah, ya seangkatan saya nih, sampai saat ini rata-rata rumahnya belum pada lunas. Kenapa? Karena lunas rumah itu 15 tahun. Anak-anak teman-teman saya, angkatan saya kan berarti anaknya tuh kalau lulus kuliah langsung nikah itu anaknya paling umur 9 tahun, paling banter 10 tahun ya. Itu yang nikahnya di 20-an. Pasti kan belum pada lunas tuh. Alhamdulillah, saya waktu itu nggak memutuskan kredit. Ya banyak orang-orang memutuskan kredit ketika pertama nikah. Sampai sekarang belum pada lunas. Saya nggak memutuskan kredit, tapi saya memutuskan gimana caranya meningkatkan penghasilan. Saya fokus nyari-nyari bisnis, di mana bisnis itu penghasilannya bisa buat beli mobil, beli rumah, cash gitu. Nah, saya ketemunya PTBS. Alhasil apa? Ketika saya tekuni PTBS ini, apa yang tertulis di PTBS di marketing plan-nya tercapai juga tuh. Saya bisa kebeli motor, mobil, dan rumah. Dan bahkan bisa nyusul teman-teman saya yang rumahnya masih pada nyicil gitu. Ya, emang rezeki ditentukan, rezeki emang udah diatur sama Allah. Tapi kan tugas kita tetap ikhtiar. Minta kan doa, yang namanya rezeki kan benar-benar apa ya? Kalau kita minta pasti dikasih lah. Kalau saya yakini ya, kalau kita minta pasti dikasih. Itu saya dari dulu kayak gitu. Orang tua saya nyuruh nyicil rumah, katanya kalau nggak nyicil nggak kebeli. Enggak, saya mah yakin loh. Kalau saya minta ke Allah rumah mewah pasti dikasih gitu. Nah, saya selalu yakin kayak gitu, akhirnya tercapai. Walaupun orang tua nggak yakin awalnya, keluarga nggak yakin. Udahlah, daripada kalau nggak nyicil nggak akan kebeli, mendingan beli yang kecil dulu, nanti lama-lama gitu. Itu kan keyakinan orang lain, tapi keyakinan saya dari dulu beda. Saya akan ketemu di mana bisnis itu kalau saya kerjain saya bisa punya rumah mewah. Akhirnya ketemu lah PTBS. Ketika ketemu itu saya fokus, benar-benar serius teman-teman kerjain PTBS ini. Mau itu online, mau itu offline, kerjain. Di PTBS kan nggak ada tutup poin, nggak ada reset poin ya. Poin kita kumpulin, tim kita siapin, motor tercapai, tanpa reset poin naik lagi ke mobil. Nggak ada reset poin, nggak tutup poin, naik lagi ke Pajero. Nggak ada tutup poin, reset poin, naik lagi ke rumah 1 miliar. Wah, ketika teman-teman udah punya mobil, punya rumah, uangnya ngikutin. Kalau kita ngejar uang, belum tentu uang bisa beli motor, mobil, dan rumah. Tapi kalau kita punya motor, mobil, dan rumah, uang pasti ngikutin. Beneran? Coba aja tes, orang yang punya motor sama orang yang punya mobil, pendapatannya coba cek gedean mana. Pasti gedean yang punya mobil. Kenapa? Karena punya mobil kebutuhannya lebih besar daripada punya motor. Orang yang belum punya rumah sama orang yang udah punya rumah, itu pasti pendapatannya jauh lebih besar orang yang punya rumah. Jadi Allah itu ngasih mobil, ngasih rumah, plus rezeki-rezekinya nanti. Plus rezeki-rezekinya. Jadi kalau teman-teman sekarang emang lagi punya kebutuhan lunas hutang, pengen punya mobil rumah, segera bergabung di Komunitas Sahara. Nanti dimentorin oleh saya dan tim. Kita kerjain bisnis ini bareng-bareng 1-3 tahun, lunas hutang, bisa punya motor, mobil, dan rumah. Kuncinya apa? Dikerjain. Dikerjain konsisten setiap hari 1-3 tahun. Kerja keras teman-teman, keringet teman-teman ya. Curahan air mata teman-teman akan terbayar dengan semua impian teman-teman terkabul wasilah PTBS. Ini yang saya alamin. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendapatkan apa yang saya dapatkan. Nah, saya akan ke kantor pusat. Tadi di kantor pusat kita lihat pasti ada orang-orang yang lebih besar, lebih hebat daripada saya. Siapa aja kita cari nanti di kantor yuk. Sampai ketemu di kantor, let's go. Kita berangkat. All I want
Fortuner ya. 2 bulan pertama saya dapat 2 motor, 1 mobil dulu, kemudian 4 bulan saya tembus Fortuner. Ibu saya sampai nangis begitu saya bawa pulang ke rumah. Ri, ini bener mobilmu, Ri, bener mak, bener ini bener gitu. Akhirnya saya naikin ke mobil saya ajak keliling Bandung. Wah, asik gitu kan. Sampai malam. Gimana caranya Mas Bani? Nanti ada pendidikannya, ada bimbingannya. Yang penting Bapak Ibu mau dibimbing, mau diarahkan. Jangan BCA. Tahu BCA? Banyak cari alasan. Atuda. Pengen kaya enggak? Pengen. Tapi atuda. Jangan atuda. Pengen kaya enggak ada atuda, enggak ada alasan. Karena saya pun mulai dari nol, mulai dari tidak punya apa-apa. Ngajak orang nggak dipercaya, ngajak saudara nggak dipercaya, ngajak tetangga nggak dipercaya. Akhirnya bagaimana caranya saya cari orang yang percaya kepada saya? Itu aja. Ya